Seorang pria tak berdaya setelah diamuk warga di Jalan Rusa Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Sebelum ditangkap, ia sempat mengancam warga dengan senjata tajam. Ulahnya memicu emosi warga yang akhirnya menghadiahinya dengan bogem mentah. Sebelumnya, pelaku melancarkan aksinya bersama seorang temannya yang mengendarai sepeda motor. Namun hanya satu pelaku yang bisa ditangkap warga. Usai mendapat laporan warga, polisi langsung mendatangi lokasi dan membawa pelaku ke Polsek Tebet untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainus melaporkan. Kebakaran lagi guys, kemarin udah kebakaran di warteg, ini kebakaran lagi guys. Kobaran api melahap 4 bangunan ruko di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material mudah terbakar membuat api kian membesar dan cepat merambat ke seluruh bangunan ruko. Api diketahui berasal dari petasan yang dimainkan anak-anak. Meski sempat diingatkan warga, namun mereka tetap asik bermain hingga akhirnya percikan api mengenai ruko warung kelontong. Sementara itu api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainus melaporkan. Video amatir merekam saat seorang pria menganiaya tetangganya di Depok, Jawa Barat. Akibat aksinya, korban terluka di bagian wajah. Karena tak terima, korban langsung melaporkan pelaku ke kantor polisi. Untuk melengkapi laporan, korban membawa serta sejumlah barang bukti seperti baju yang dikenakan saat kejadian dan hasil visum. Dari keterangan korban, pelaku yang merupakan tokoh masyarakat itu memang kerap kali bersih tegang dengan warga sekitar. Pelaku kini dilaporkan atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Kasusnya ditangani Satreskrim Polsek Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, Ainus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Ayu Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas Ayu Siang selengkapnya. Para penumpang pesawat maskapai Transnusa ini mengamuk di counter check-in di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pasalnya, mereka sudah menunggu berjam-jam, namun tak kunjung juga diberangkatkan. Sebelumnya, sejak pagi pesawat yang hendak membawa mereka ke Singkawang tidak kunjung terbang hingga mengalami keterlambatan sampai jam 3 sore. Pesawat nggak jalan, nggak terbang. Jadi sebagian yang bisa terbang itu nanti delay sampai jam 3. 93 penumpang doang. Yang lain dipulangkan atau dikasih nginap ke hotel. Sekarang udah jam 3 lewat. Bilang nggak delay lagi, nggak bisa lagi, nggak terbang. Menurut pihak manajemen, pesawat rute Jakarta-Singkawang dengan nomor penerbangan 8B9282 mengalami kerusakan sehingga para penumpangnya terlantar. Pihak manajemen maskapai dalam keterangan tertulis meminta maaf kepada seluruh penumpang atas pembatalan penerbangan secara sepihak. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainus melaporkan. Seorang pemabuk yang mengaku sebagai pegawai Pemda melakukan aksi pemalakan modus meminta THR kepada pedagang pasar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Jember, Jawa Timur, mobil pencuri jeruk hangus dibakar massa. Nama retribusi. Mantap, Tolonglah. Video amatir merekam saat seorang pria melakukan pemalakan ke sejumlah pedagang di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kondisi mabuk, pelaku yang mengaku pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi ini meminta uang sebesar Rp200.000 per lapak pedagang dengan dalih retribusi keamanan. Seorang pedagang pun mengeluhkan aksi pelaku lantaran aksi tersebut sudah berlangsung selama 4 tahun. Sementara usai videonya viral, pelaku meminta maaf lewat media sosial. Jadi nggak ada lah masyarakat personil Pemda begitu. Itu juga katanya informasinya juga habis minum kan di luar akal sehat. Berarti bisa dipastikan memang bukan Pemda ya?
Kini pelaku pemalakan masih dalam pengejaran kepolisian sektor Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Mobil pencuri jeruk di Desa Paleran, Jember ini dibakar massa emosi dengan ulah para pelaku. Warga geram lantaran mendekati Lebaran, aksi pencurian jeruk di wilayah tersebut semakin marak. Beruntung beberapa karung jeruk diduga lebih dari 2 kuintal berhasil diamankan warga bersama seorang terduga pelaku pencurian. Sebelumnya meski warga sering mengintai, namun para pencuri sangat lihai dan selalu berhasil kabur. Selanjutnya satu pelaku yang berhasil ditangkap kemudian diserahkan petugas Polsek Umbul Sari, sedangkan 2 pelaku lainnya berhasil kabur. Ini mencuri ini di Desa Kedawung itu banyak Pak, banyak yang diambil jeruk-jeruk wilayah sini Pak. Pelaku kurang lebih yang kena di dalam 1 orang Pak. Semuanya jumlah kurang lebih 4 atau 3 orang. Ini petugas Polsek Umbul Sari masih mengejar 2 pelaku lainnya yang diduga kabur ke wilayah Rambi Puji. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang ayah tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur selama 2 tahun di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Jember, sesosok bayi perempuan terbungkus selimut ditemukan di tepi jalanan desa. Pria berinisial MR ditangkap anggota Subdit Renakta Polda Jatim di rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Pria 38 tahun ini sebelumnya dilaporkan polisi karena melecehkan anak tirinya yang baru berusia 15 tahun. Dari hasil pemeriksaan, MR melakukan aksi bejatnya sejak 2 tahun silam. Ia kerap melecehkan korban ketika ibunya tak di rumah. Akibat perbuatannya, korban alami trauma dan depresi. Sementara dari hasil pemeriksaan kejiwaan, pelaku diketahui memiliki kelainan pedofilia. Ngambil tangannya, kemudian memperlihatkan kemaluannya, tidak pakai baju apa, kemudian menempelkan kemauan ke punggungnya yang bersangkutan untuk korban yang masih 15 tahun ini. Jadi itu Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Allahu Akbar, iya lah Pak. Pak, dibuka aja Pak. Warga Jember, Jawa Timur digegerkan dengan temuan bayi perempuan di lahan berumput usai mendengar tangisan bayi malang tersebut. Bayi yang diduga baru dilahirkan itu dibawa ke puskesmas setempat untuk perawatan medis karena kedinginan. Dari keterangan warga, pembuangan bayi ini kerap terjadi. Kerjasama antar pihak, baik orang tua, guru ataupun tokoh agama, hingga pengawasan agar tak terjerumus pergaulan bebas penting dilakukan. Bayi tersebut kini dalam keadaan sehat. Dalam sebuah pekarangan rumah. Iya, sudah mengubur. Apa Pak? Laki-laki Pak. Laki-laki ya? Iya. Kasus temuan bayi ditangani jajaran Polsek Jawa Tengah dengan meminta keterangan saksi untuk mengungkap siapa pelaku pembuangan bayi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga alami luka bakar 68% akibat terkena ledakan petasan yang tengah diracik di Kediri, Jawa Timur. Sementara di Pasuruan, warga dihebohkan tumpukan uang pecahan kertas baru senilai miliaran rupiah di sebuah ruko. Seorang warga, Anton Nugroho, harus dirawat intensif di rumah sakit akibat ledakan petasan yang tengah dirakit di Desa Ketawang, Purwosari, Kabupaten Kediri. Akibatnya, ia menderita luka bakar hingga 68% di wajah, kaki, dan dada. Kejadian berawal saat korban berada di ruang tamu tengah mengisi selongsong petasan dengan serbuk mesiu. Tiba-tiba petasan yang ia rakit meledak dan melukai bagian kakinya. Rencananya petasan yang dirakit itu akan dinyalakan saat merayakan Idul Fitri. Bahkan akibat dahsyatnya ledakan membuat rumahnya porak-poranda. Untuk sendiri biasanya ya pas sholat Id pagi Saat ini kasus ledakan sudah ditangani petugas Polsek Kediri. Sementara di lokasi kejadian dipasangi garis polisi.
Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Aksi seorang pria berkomentar perihal tumpukan uang di sebuah ruko di Jalan Raya Bangil Pandaan, Kecamatan Beji, Pasuruan, Jawa Timur viral. Bahkan tumpukan uang pecahan kertas baru itu mencapai miliaran rupiah. Ternyata uang baru tersebut disiapkan jasa penukaran uang untuk lebaran. Keberadaan jasa penukaran uang dadakan ini diketahui telah berlangsung setiap tahun. Meski ada sedikit pemotongan di setiap penukaran, setiap mendekati lebaran warga beramai-ramai datang karena proses yang mudah dan cepat. Ya, pecahan 2000 saya tukar 200. Untuk apa uangnya ini, Mas? Ya untuk beli, Pak. Soalnya uang. Beli barang. Terkait maraknya jasa penukaran uang jelang lebaran, polisi mengimbau warga agar lebih berhati-hati akan keamanan dalam setiap transaksinya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Polisi gerebek gudang pengoplosan gas LPG di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Sidoarjo penjualan BBM solar ilegal digagalkan polisi dan mengamankan 4 pelaku beserta 2 truk BBM. Polisi menggerebek sebuah gudang di Desa Petrah, Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Petugas mengamankan 2 pekerja yang tengah melakukan praktik pengoplosan gas LPG. Mereka pun tak berkutik. Polisi menggerebek rumah pemilik usaha ilegal tak jauh dari gudang sehingga total ada 3 orang yang diamankan. Selain itu petugas juga mendapati 240 tabung gas LPG dari dalam gudang. Para pelaku mengaku mendapatkan keuntungan sekitar 2 juta rupiah per hari. Diperoleh peristiwa tersebut di sebuah gudang bangunan yang kosong, yang mana hanya ada kegiatan pengisian tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas non subsidi. Polisi masih mendalami termasuk pengembangan terhadap pengepul tabung gas hasil oplosan dari para pelaku. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Upaya penjualan BBM jenis solar secara ilegal berhasil digagalkan tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. 2 unit truk yang sedang membeli BBM solar bersubsidi lebih dari 2 ton di sebuah SPBU di Taman dan Tanggulangin, Sidoarjo berhasil diamankan beserta 4 pelaku, yakni 2 sopir dan 2 kenek truk. Para pelaku sengaja membeli BBM solar bersubsidi ke sebuah SPBU di Taman Sidoarjo dan Tanggulangin, Sidoarjo dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali ke penada dengan harga non subsidi. Akibat perbuatan keempat pelaku, negara dirugikan lebih dari 2 miliar rupiah. Kerugian negara yang timbul dari 2 TKP ataupun kegiatan ini yaitu sebesar 2 miliar 200 juta rupiah. Kini polisi memburu penanda BBM yang dijual para pelaku, termasuk menyelidiki apakah ada kerjasama para pelaku dengan karyawan SPBU sehingga bisa membeli BBM solar bersubsidi dalam jumlah besar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan ditemukannya jasad Pak Sutri bersimbah darah di dalam rumahnya. Selanjutnya di lintasan siang. Polisi terus berupaya membubarkan massa mahasiswa yang anarkis saat demo tolak Undang-Undang TNI di Jalan Gubernur Suryo hingga Jalan Pemuda Surabaya, Jawa Timur. Massa terus melempari polisi dengan batu. Selain itu, massa merusak dan membakar fasilitas umum, bahkan merusak mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Kita sedang mendalami, ada beberapa memang yang kita amankan, tapi kita akan dalami apakah memang itu melakukan pidana atau tidak, ya. Sebelumnya, ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi tolak Undang-Undang TNI dan menyerukan kekecewaan terhadap pemerintah di depan Gedung Negara Gerahadi hingga Senin malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan.
Pemirsa, pasangan suami istri ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Asahan, Sumatera Utara. Sementara di Bantul, Yogyakarta, warga digegerkan dengan penemuan kerangka gadis cantik di dalam kamar kos. Warga digegerkan dengan ditemukannya jasad pasangan suami istri, RS, 35 tahun, dan PP, 26 tahun, yang bersimbah darah di kamar di Kelurahan Siumut Baru, Kisahan, Asahan, Sumatera Utara. Kedua jasad dievakuasi ke RSUD Kisaran untuk dilakukan visum. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari dalam kamar termasuk pisau yang berlumuran darah. Hasil olah TKP dan autopsi, korban tewas akibat luka senjata tajam, di mana sang istri luka di bagian dada dan perut. Sementara suami menderita luka sayat di 2 tangan dan leher. Diduga, tragedi ini diawali dari cekcok keduanya hingga membuat suami kalap dan menganiaya istrinya. Polisi juga tidak menemukan kecurigaan lain karena kondisi pintu terkunci dari dalam rumah. Kamar posisi yang terakhir yang berantakan, lalu ada posisi koper yang sedang dipersiapkan dengan dominan isi dari koper tersebut adalah pakaian wanita. Lalu selanjutnya kami membawa kedua korban ke rumah sakit umum daerah untuk dilakukan visum yang nantinya menjadi petunjuk juga untuk. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman dan akan melakukan gelar perkara kasus tragis suami istri ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kerangka gadis enggal di Kapuspita, 23 tahun, ditemukan di sebuah kamar di kos di Dusun Sabdodadi, Bantul. Dari hasil penyelidikan, korban dibunuh kekasihnya Muhammad Rafi Ramadan, 24 tahun, September 2024 lalu. Usai dibunuh, jasad korban disimpan dalam kamar kos pelaku. Kasus terungkap ketika laporan warga yang lama tak melihat korban, namun motor dan ponsel yang masih dipakai pelaku. Polisi lalu menelusuri dan menghubungi orang tua korban yang mengaku hanya berkomunikasi dengan anaknya melalui aplikasi pesan singkat. Polisi melakukan pemeriksaan pelaku hingga mengakui telah membunuh pacarnya. Motif pelaku marah lantaran korban tak menjaga bakso yang digoreng hingga gosong. Sempat terjadi pertengkaran hingga korban dicekik hingga tewas. Menyampaikan masih berkomunikasi tapi sudah tidak bertemu. Namun menyampaikan bahwa korban juga dekat atau memiliki pacar di wilayah Jogja juga. Nah, kami mencoba menghubungi kekasihnya atau pacarnya, dan pacarnya langsung menyampaikan atau langsung menerangkan bahwa yang bersangkutan telah membunuh korban. Kini kerangka sudah diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta untuk pemeriksaan, termasuk pencocokan DNA. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, volume pemudik roda 2 di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau ramai lancar. Pemudik mayoritas melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari cuaca panas. Tujuh hari jelang Idul Fitri, pemudik tujuan Sumatera yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau ramai lancar. Volume kendaraan sedikit berkurang dibandingkan saat malam hari. Pasalnya, para pengendara roda 2 yang akan pulang kampung ini biasanya melakukan perjalanan saat malam hari, hindari cuaca panas. Hingga kini sudah ada 2.422 orang, 1.471 unit sepeda motor, dan 644 unit truk yang melintasi perairan Selat Sunda menuju Pelabuhan Bakauni dan Pelabuhan PT Wika Beton di Pulau Sumatera. Diperkirakan, lonjakan pemudik kendaraan roda 2 akan terus terjadi hingga puncaknya pada 3 hari jelang Idul Fitri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tujuh hari menjelang Lebaran, pemudik mulai padati Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Dengan membawa sejumlah barang bawaan di dalam koper dan kardus, para pemudik mulai memadati Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Rata-rata penumpang tujuan beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Pihak terminal menyediakan 100 bus setiap harinya.
Hingga kini, jumlah penumpang mengalami lonjakan mencapai 20%. Puncak arus mudik di Terminal Kampung Rambutan diprediksi akan terjadi pada H-3 Lebaran. Belum ya, masih nunggu ya? Sekitar jam 12. Oh, ini mudik sama siapa aja? Hanya sama keluarga. Sama keluarga. Emang tiap tahun mudik ya, Bu? Kalau harga tiket sendiri itu lebih mahal atau biasa? Kalau Lebaran ini kan naik ya, 30%. Naiknya berapa, Bu? 30%. 30%. Sementara petugas unit pengelola penguji kendaraan bermotor UPPKB dari Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan keseluruhan terhadap 16 unit bus di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Hasilnya, banyak bus yang tidak dilengkapi standar kelaikan jalan, seperti sabuk pengaman, kursi penumpang tidak sesuai, pintu darurat yang tertutup, tidak memiliki pemecah kaca maupun apar, hingga kaca depan mobil retak maupun penggunaan ban vulkanisir. Hasil ramcek akan ditindaklanjuti dengan memberikan catatan kepada pihak perusahaan otobus hingga mengembalikan kendaraan ke depo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen dipadati penumpang yang memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan arus mudik. Hingga kini lebih dari 428.000 tiket sudah terjual. Kepadatan penumpang mulai terlihat di Stasiun Pasar Senen Selasa pagi. Kebanyakan penumpang mendapat libur lebih awal dan memutuskan untuk mudik lebih cepat, hindari lonjakan penumpang menjelang Lebaran. Pemudik yang memilih menggunakan kereta api mengaku lebih nyaman karena perjalanan lebih tertib dan tepat waktu. Lebih 428.000 tiket kereta api pun sudah terjual untuk perjalanan kereta api jarak jauh dari Daob 1 Jakarta di masa angkut mudik Idul Fitri 2025. Untuk mengatasi lonjakan penumpang, KAI Daob 1 Jakarta menyediakan kereta api tambahan sebanyak 362 perjalanan kereta api jarak jauh atau rata-rata per hari sebanyak 16 kereta api. Kereta tersebut berkapasitas 182.620 tempat duduk atau rata-rata per hari 8.301 tempat duduk. Sementara itu lebih dari 60.000 kendaraan pemudik masuk ke tol Kali Kangkung Semarang. Namun arus lalu lintas pemudik masih lengang meski ada peningkatan jumlah kendaraan. Dan untuk mengetahui situasi terkini kita sudah tergabung dengan reporter Ulia Zain di sana. Ulia, bagaimana kondisi arus lalu lintas di tol Kali Kangkung Semarang, Ulia? Baik Desvita dan juga pemirsa, untuk saat ini seperti bisa dilihat di belakang saya, ini situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung sendiri masih landai, masih lancar dan para pengemudi dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan data terakhir yang kami terima sejak pukul 6 pagi tadi, kendaraan yang keluar dari gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta menuju ke tol Trans Jawa sudah ada 3.800 kendaraan, sedangkan yang masuk gerbang tol Kali Kangkung ada 2.700 kendaraan. Dan ini kalau dihitung-hitung per jamnya ada 800 sampai 1.000 kendaraan. Dan dari Sabtu lalu tanggal 22 Maret sudah ada 60.600 kendaraan yang sudah melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Dan kalau dilihat dari data pada hari kemarin, ini dalam satu hari ada 19.800 kendaraan yang melintas dan dengan rata-rata kendaraan keluar dari gerbang tol Kali Kangkung 500 sampai 800 kendaraan per jamnya. Di mana ini kalau dapat kita bandingkan dengan hari ini artinya ada kenaikan sedikit namun tidak signifikan ya, kenaikan kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta keluar gerbang tol Kali Kangkung menuju tol Trans Jawa, dan nanti akan kita tetap pantau sampai hari Raya Idul Fitri nanti. Kembali ke Anda Desvita. Baik, terima kasih Ulia Zain yang melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan warga saling berebut dan berdesakan saat pembagian sayur gratis di Temanggung, Jawa Tengah. Hanya dalam waktu setengah jam saja, ribuan paket sayuran ludes dibagikan. Ribuan warga yang tak sabar mendapatkan paket sayuran gratis merangsek mobil pengangkut di depan kompleks gedung DPRD Temanggung, Jawa Tengah. Guna menghindari hal tak diinginkan,
petugas memindahkan lokasi pembagian ke dalam kompleks dan meminta warga antre satu persatu. Pembagian sayuran gratis ini dilakukan kelompok tani dan pemuda desa Katakan, Kecamatan Ngadirejo, sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang meningkat. Warga pun mengaku senang mendapat sayuran gratis, meski harus berdesakan selama setengah jam. Sayuran. Tadi antrinya berapa lama, Bu? 1,5 jam ya. Ya, desak-desaan nggak? Enggak, ya. Memang sayuran sekarang mahal? Enggak. Oh. Murah sih, seneng aja. Oh, seneng aja. Rencana mau dibuat masakan apa, Bu? Ya, ludeh itu aja. Kegiatan sedekah sayur gratis ini rutin dilakukan setiap bulan Ramadan dan rencananya akan terus disalurkan hingga menjelang Lebaran. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang 2 hari raya keagamaan Nyepi dan Idul Fitri 2025, Pertamina bersama Disperindak Provinsi Bali dan Kemeteorologian Kabupaten Badung melakukan sidak. Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di Bali aman jelang hari raya. Menjelang perayaan Nyepi dan Idul Fitri, Pertamina bersama Disperindak Provinsi Bali dan Meteorologi Kabupaten Badung mengecek dan monitoring ketersediaan stok BBM di stasiun pengisian bahan bakar SPBU Bandara I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan massa tera SPBU serta keakuratan takaran SPBU melalui pengecekan dispenser dan uji tera nozzle. Kami ingin memastikan dari sisi perlindungan konsumen, kami ingin memastikan bahwa hak-hak konsumen itu tidak tercurangi oleh pelaku usaha. Pertama, ronnya besar, itu bagus buat mesin pertama. Yang kedua, itu mudah didapat karena Pertamina itu ada di mana-mana SPBU-nya. Di wilayah Bali terdapat 215 SPBU yang seluruhnya menjadi prioritas pengiriman untuk memastikan ketersediaan stok yang diperkirakan mengalami kenaikan hingga 5% jelang mudik Nyepi dan Idul Fitri. Bulan Ramadan menjadi berkah bagi pembuat kue kering di Malang, Jawa Timur. Meraup cuan dengan nastar unik berbentuk apel Malang. Berikut liputannya. Setiap hari, para pekerja di rumah kue Obi ini sibuk menyelesaikan pesanan kue kering untuk Lebaran, khususnya kue nastar apel. Bentuknya yang unik menyerupai buah apel, lengkap dengan isi selai apel buatan sendiri, membuat kue ini banyak diburu pembeli sejak awal Ramadan lalu. Setiap hari, sedikitnya 300 hingga 400 toples kue nastar apel dipesan pembeli. Tak hanya untuk oleh-oleh, sejumlah pembeli memesan kue nastar apel ini sebagai hampers yang dipadukan dengan beberapa kue kering lainnya. Sejak awal hingga pekan pertama bulan Ramadan, sudah ada lebih dari 1.000 toples kue nastar apel dan ratusan hampers yang dipesan. Kalau untuk hampers, ini mulai bulan kemarin sudah banyak permintaan. Masuk Maret bulan Ramadan ini permintaan meningkat sampai 30%. Semuanya minta ada nastar apelnya. Untuk harga kue nastar apel ini dibanderol mulai dari Rp80.000 hingga Rp150.000 per toples. Sementara untuk hampers dibanderol mulai dari Rp300.000 hingga jutaan rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kemenangan diperlukan Timnas Indonesia saat hadapi Bahrain di Stadion GBK Jakarta Selasa malam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tambahan 3 poin menjaga asa berlaga di Piala Dunia tahun depan. Laga Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Selasa malam menjadi laga krusial demi menjaga asa Garuda berlaga di Piala Dunia 2026. Kemenangan mutlak diperlukan Jaitzes dan kawan-kawan dalam menjaga persaingan klasmen urutan 2 hingga 4 klasmen grup C putaran ketiga Piala Dunia zona Asia. Meski sempat bermain imbang 2-2 di laga pertama melawan Bahrain usai dipimpin wasit kontroversial, kali ini di hadapan pendukung tuan rumah sendiri optimis dapat meraih kemenangan. Bisa menang 1-0 aja nggak apa-apa deh, yang penting menang dan bisa lolos ke putaran selanjutnya ya, terutama ke Piala Dunia ya. Sebagai pembuktian bahwa tim Indonesia itu bisa loh berkompetisi yang fair juga pastinya kayak gitu. Semoga menang juga.
Sebelumnya kekalahan usai laga melawan Australia menjadi motivasi pelatih Clifford untuk memenangkan laga ini. Usai melawan Bahrain, timnas akan kembali bertanding di 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang bulan Juni mendatang. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Akibat jalan rusak parah, belasan warga menandu jenazah bocah 7 tahun sejauh 30 km di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Video itu pun viral. Video viral belasan warga desa Padang Balua, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terpaksa menandu Alden, bocah 7 tahun yang meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar akibat penyakit leukemia yang ia derita selama 3 tahun. Mereka harus melewati jalan setapak, naik turun gunung di tengah genangan lumpur sejauh 30 km. Setelah 5 jam berjalan kaki, warga akhirnya sampai di tapal batas desa, kemudian ditandu lagi menuju rumah duka. Setelah 5 jam berjalan kaki, warga akhirnya sampai di tapal batas desa, kemudian ditandu lagi menuju rumah duka. Selain akses jalan tak bisa dilewati kendaraan roda 4, mahalnya biaya sewa pesawat perintis rute Mesamba dan Seko menjadi kendala pihak keluarga. Warga berharap pemerintah setempat segera membenahi jalan ke daerah mereka yang merupakan jalur provinsi untuk mempermudah mobilisasi. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Anda kembali di Lintas News Siang, pemirsa. Warga digegerkan masuknya seekor macan dahan di gudang di Batu Raja Barat, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Macan belum dievakuasi karena petugas tidak memiliki peralatan memadai. Seekor macan dahan masuk ke gudang dan sembunyi di bawah kolong kursi rumah warga di perbatasan Kelurahan Batu Kuning dan Desa Pusar Semsel, Ogan Komering Ulu. Keberadaan macan dahan ini diketahui pemilik rumah saat membuka gudang dan tiba-tiba terdengar suara auman persis seperti harimau. Petugas BKSDA yang ke lokasi memasang garis polisi agar warga tidak mendekat. Hal itu dilakukan agar macan dahan tidak merasa terganggu sehingga bisa membahayakan warga. Petugas juga belum mengevakuasi hewan langka ini lantaran belum memiliki alat yang memadai. Ini kan pembersihan ya bapak tadi yang pembersihan. Pas dibuka ya langsung kedengaran suaranya itu. Ada suaranya Pak? Suara. Diduga macan dahan ini masuk gudang lantaran lokasi banyak hewan ternak dan di sekitar lokasi terdapat hutan perkebunan warga. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan.